Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang lembaga keuangan syariah? Apa bedanya sih dengan lembaga keuangan konvensional? Kalau mau tahu, yuk simak penjelasannya. Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan kebersihan. Lembaga keuangan syariah menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Mereka berfungsi sebagai alternatif bagi lembaga keuangan konvensional, mempromosikan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ya, lembaga keuangan syariah memiliki berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Yang akan kami jelaskan ini ada 3. Yang pertama adalah bank syariah, yang kedua adanya asuransi syariah, lalu yang ketiga itu pasar modal syariah. Dari ketiganya ini intinya memiliki prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah menjalankan usahanya menggunakan prinsip-prinsip Islami seperti menghindari riba, gharar, maisir, dan menerapkan bagi hasil dalam investasinya. Selanjutnya yaitu prinsip operasionalnya menggunakan yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana pemilik modal menyerahkan seluruh dana dan pengelola usaha menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah konsep kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan dana modalnya dalam suatu usaha, dan setiap pemberi modal itu akan mendapatkan keuntungan atau kerugian sesuai dengan proporsi investasi mereka. Yang ketiga adalah murubaha. Murubaha adalah sistem jual beli di mana penjual mengungkapkan harga penjualan dan margin keuntungan sesuai kesepakatan. Yang keempat adalah ijarah. Ijarah di sisi lain adalah sewa menyewa, di mana penyewa memberikan sejumlah uang untuk menyewa barang atau jasa dalam suatu periode tertentu. Sedangkan ada juga sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan yaitu ijarah mutahiyyah genap. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi lembaga keuangan syariah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mendistribusikan kekayaan. Mendistribusikan kekayaan di sini bertujuan agar terjadinya keadilan sosial yang merata agar pertumbuhan ekonomi difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah ini. Yang kedua adalah distribusi kekayaan. Mengapa distribusi kekayaan menjadi fungsi dari lembaga keuangan syariah? Karena prinsip dari syariah ini adalah keadilan. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, kita bisa mendistribusikan kekayaan kita menjadi merata kepada sosial. Dan salah satu caranya adalah dengan zakat, infak, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah investasi yang beretika. Mengapa investasi beretika di sini menjadi penting bagi lembaga keuangan syariah? Karena agar terhindar dari yang namanya gharar, lalu ada spekulasi, dan yang terakhir tentu saja kita dilarang untuk berbuat riba. Early berencana untuk membuka usaha bakery, dan setelah menghitung perkiraan modal, ternyata modalnya tidak cukup. Akhirnya, untuk menutupi kekurangan modal yang dibutuhkan Early, ia memutuskan untuk meminjam dana kepada bank. Early meminjam kepada pihak bank sebesar 100 juta, dan bank pun meminjamkan seperti yang diminta untuk digunakan modal usaha setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Keduanya menggunakan akad mudharabah, di mana Early mendapatkan keuntungan sebesar 60% dan pihak bank mendapatkan keuntungan sebesar 40%. Setelah itu, keduanya menandatangani persetujuan dan Early pun diberikan pinjaman sebesar 100 juta. Pada usahanya di bulan pertama, Early mencatat bahwa usahanya telah memberikan keuntungan sebesar 10 juta per bulan. Hingga pada akhir tahun tercatat bahwa Early mendapatkan keuntungan sebesar 120 juta. Setelah usahanya berlangsung selama 1 tahun, seperti yang disebut dalam perjanjian, Early terus menyetor uangnya kepada bank melalui tabungan mudharabah.
Erli pun dapat mengembalikan uang yang dipinjam beserta keuntungan pada bank. Kemudian dilakukan pembagian hasil yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Jadi, dari keuntungan 120 juta selama 1 tahun, Erli memperoleh keuntungan 60% sebesar 72 juta dan bank memperoleh keuntungan sebesar 40% yaitu 48 juta. Erli mengembalikan total pinjaman ditambah keuntungan untuk bank sebesar 148 juta. Nah, itu dia penjelasan mengenai lembaga keuangan syariah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.